Menyelundup itu Indonesia kan negara penyelundup. Melindungi penyelundup lah. Dan itu kan menyebabkan Pertamina hampir bangkrut dulu. Bukankah dengan skema yang sama Pak Jokowi juga merugikan negara dalam kasus WUS gitu? Sekarang sampai detik ini nih, sampai sekarang ada kawasan, ada wilayah yang pembebasan lahannya itu belum selesai. Barang yang kita subsidi itu dijual dengan harga komersial pada pihak lain tuh banyak, bahkan Sama kita siapa, tahu Pak? lah ada tokoh-tokoh yang jadi kaya raya Sebutin nama, gara-gara Pak. di sini. Sebutin nama, Pak. Iya, kita nggak sebut nama, tapi kaya raya banget lah. Iya. Oke, halo pemirsa Retorika Show, kita kembali lagi. Nah, kali ini kita masih bersama host saya juga nih di Retorika BHM. Tapi hari ini kita minta beliau memberikan tanggapan, dan ada juga Pak Guru Gembul. Nah, ini mau jadi host juga karena kita semua penasaran dengan apa yang mau kita tanyain sama BHM. Tapi Pak Guru boleh nanggapin, Pak Guru. Iya. Nah, Ya, Kang juga nanggapin aja kan. Oke, nanggapin. Saya mulai dari beritanya Tempo dulu nih, Pak BHM. Ini beritanya Tempo. Judulnya, Jalur Diplomasi Memulangkan Riza Khalid. Iya. Interpol belum memasukkan Rizal Khalid ke daftar buron, diduga masih di Malaysia. Ada ringkasan beritanya, ini sedikit aja. Yang pertama, Interpol belum merilis nama Rizal Khalid dalam daftar buron meski jaksa Indonesia sudah memintanya. Iya. Yang kedua, seorang jaksa menduga Rizal Khalid akan melawan proses ekstradisi ketika dipulangkan dari Malaysia. Iya. Ketiga, namanya kembali disebut dalam persidangan dugaan korupsi minyak yang dilakukan anaknya. Iya. Nah, kasih tanggapan dulu BHM terkait dengan Rizal Khalid yang ditulis oleh Tempo. Saya kira gini, ini masalahnya tuh memang kita punya undang-undang anti korupsi yang tidak diakui ya, pasal yang tidak diakui di luar negeri. Yaitu pasal, kalau di undang-undang tindak pidana korupsi itu pasal 2 dan pasal 3. Yang karena dianggap ada kerugian negara, lalu ada perbuatan melawan hukum, maka itu udah cukup untuk dugaan korupsi. Nah, saya juga belajar dari Chandra Hamzah, dulu salah satu ketua KPK. Kerugian negara itu di negara lain tuh dianggap bukan otomatis pidana gitu. Oh gitu? Jadi kalau korupsi itu harus ada suapnya. Oke. Nah, sehingga mau merampas aset apa segala, orang-orang yang udah dinyatakan ingkrah di Indonesia, kita mau sita asetnya yang di luar negeri. Kalau mereka ingkrahnya tuh pasal 2, pasal 3, tidak ada unsur suap, ya nggak bisa gitu loh, pasti dicuekin sama Lembaga negara negara. lain Oke. gitu. Oh, jadi kalau dia kerugian negara di luar itu memang orang nggak paham itu ya. Kalau di kita kan kerugian negara nih, keputusan yang salah misalnya kayak kemarin kerugian negara. Kayak WUS. Kayak guru yang kemarin itu loh. Oh iya, kayak guru. Oh iya. Kalau guru itu ya dia karena uang dianggap pungli, Padahal dia kan nggak terima uang apa-apa si yang dihukum ini. Iya. Yang terima kan guru honorer. Tapi dia ikut serta dalam kerugian yang dimaksud. Dia yang ngajak punglinya. Iya. Berarti kan ini kan anggaplah Rizal Khalid misalnya lagi dicari, disebut di persidangan, dan pokoknya dicari atas dugaan tadi ya. Terus dianggap ada kerugian negara di situ. Berarti ini kan bukan langkah yang mudah nih bagi, kan kalau kata Pak Prabowo gini, saya akan memberantas korupsi. Ini Kalau saya terus terang nih, mungkin karena saya udah terlalu lama jadi wartawan di Indonesia, saya malah curiga sengaja dikenakan pasal 2, pasal 3 itu supaya itu nggak berlaku di negeri lain gitu. Cuma heboh di Indonesia aja. jadi di sana nggak berlaku ya? Nggak berlaku, ya dicuekin aja sama, ya kita pun sibuk bilang apa ini Interpol segala macam. Kalau perlu cabut paspornya. Emangnya sekarang kan orang kalau mau investasi besar di Malta misalnya, kita dikasih paspor sama dia. Di beberapa negara itu kalau kita mau investasi besar negara itu dikasih keluarga negara, dikasih paspor. Udah hilang nama asli kita di Republik ini. Iya. Ya, kalau dia masuk lagi ke Indonesia, ya tercatatnya sebagai orang Malta dengan nama yang di paspor itu kan. Gak bisa ditangkap lagi. Bukan hanya nggak bisa ditangkap, bisa bolak-balik juga ke Indonesia. Tapi Pak Bambang, saya justru mau nanya, penasaran dalam hal ini. Kan pasal yang bisa dijeratkan kepada Pak Reza Khalid itu banyak sekali kan? Iya. Termasuk bahkan Jaksa Agungnya sendiri tuh mengatakan bahwa Reza Khalid mengancam
saya bakar Kejaksaan Agung, itu kan sebenarnya sudah masuk ancaman gitu. Dan ada misalkan dan ada banyak kasus-kasus yang lain, kita bisa ngambil 1-2 dari situ kan untuk Bisa ya. Tapi kenapa enggak? Tapi mengancam kuat nggak itunya apa? Ancamannya. Kalau enggak nanti banyak sekali orang di luar apa? Enggak, maksudnya hanya untuk pemantik aja, hanya untuk narik dia ke Indonesia. Iya ya, Anda bayangin kalau Anda jadi petugas polisi di Indonesia deh. Lalu ada permintaan Interpol dari mana Malaysia gitu. Tolong tangkap si Badu di sini karena dia mengancam. Mana mau polisi Indonesia ini ntar aku udah suruh nangkap, ada risiko, padahal ini belum jelas nih mengancam ini apa. Dan kedua, yang juga tidak diakui di negeri lain secara umum tuh pengadilan in absentia. Oh. Makanya dulu banyak kasus di Indonesia orangnya kabur BLBI, diadili absentia, mau disita hartanya di luar negeri nggak bisa. Karena hartanya di luar negeri. Iya. Nah, kadang-kadang saya dulu naif. Wah, kurang ajar nih luar negeri. Sekarang saya mikir jangan-jangan itu sengaja dipakai pasal-pasal itu supaya hartanya di luar negeri aman. Ya. Tapi Makanya saya termasuk yang mendukung pasal 2 pasal 3 itu cabut aja lah. Oke. Coba pasal 2 pasal 3 itu spesifiknya apa? Jadi kalau orang dituduh menyebabkan kerugian negara, kemudian ada perbuatan melawan hukumnya, itu bisa kena pasal korupsi, langsung bisa dihukum sampai 20 tahun kalau perlu gitu loh. Sehingga pernah ada orang yang menyetujui bansos saja bisa kena gitu kalau ternyata dalam proses bansosnya itu mungkin ada kesalahan administrasi sedikit gitu. Pokoknya selama dia merugikan itu bisa masuk. Nah ini dan itu menghitung merugikannya itu ya tergantung jaksanya aja gitu loh. Jadi ini ada contoh yang sebentar lagi mau vonis. Ada di Rut ASDP sama Direksi ASDP. Oh ini BUMN kan ASDP? Iya BUMN. Dia itu kan kalau ASDP itu kan dia banyak penugasan nih. Nyediain kapal-kapal yang rugi lah di daerah yang sepi kan. Tapi dia juga dikasih daerah yang gemuk. Sehingga dari keuntungan sini dia bisa subsidi yang daerah kurus lah, daerah terluar. Nah, tiba-tiba satu saat ya ada kesempatan, ada perusahaan swasta pelayaran yang terbesar, rupanya yang punyanya itu udah sepuh, anaknya yang dia siapin untuk penggantinya meninggal, kecelakaan apa sakit. Adik-adiknya udah punya bisnis sendiri semua gitu kan. Jadi nggak ada adik-adiknya yang mau nerusin gitu loh bisnis itu karena mereka nggak nguasai juga dan untuk apa, jadi dia bilang ayahnya jual aja, dijual. ASDP nggak mau kalau harganya, tapi karena namanya mungkin butuh ya, udah umurnya udah 80-an gitu, akhirnya dia mau turunin harganya sehingga buat ASDP wah ini menguntungkan, pakailah appraisal, dikawal lah dengan BPK, Jaksa Agung, apa segala macam. Akhirnya bisa beli di bawah harga appraisal. Kan mestinya untung. Udah beres, begitu beli harganya berapa? Dari 2 triliun lebih ditawar jadi 1,2 triliun. Ternyata penghasilannya itu 600 miliar setahun. Jadi 2 tahun aja udah, iya kan? Tahu-tahu ada yang lapor ke KPK panggil ahlinya sendiri. Terus kapal-kapal itu dihitung sebagai besi tua. Nah, jadi harganya tiba-tiba kecil banget sehingga harga 1,2 triliun itu menyusut, terlalu mahal, merugikan negara katanya. Padahal perusahaannya aja nggak rugi, tapi ya kan BUMN-nya aja nggak rugi, gimana negaranya bisa rugi kan? Tapi ya jaksanya ngotot bilang ya ini jaksa KPK loh. Padahal yang itu orang KPK sendiri. Apa pertimbangan itu harus disebut besi tua? Ya karena kapalnya udah tua katanya. Tapi masih bisa berapa? Ini penilaian jaksanya sendiri lah yang Iya dia bilang kapal, terus dia carilah ini dosen atau siapa yang
setuju. Padahal kapalnya beli itu antar kasihan ini. Siapa yang beli kapal induk Indonesia ini? Kan beli usianya udah 40 tahun kan? 450 berapa triliun. Padahal ini kapal-kapal yang dibeli ASDP ini lebih muda dari nggak sampai 40 tahun usianya. Ini yang kayak BHM cerita tadi, kalau memang menghitung kerugian negara di kita ini kayaknya agak tricky, agak apa ya, agak sulit, agak susah. Salah satunya kayak BHM tadi cerita Soal ngebor. soal ngebor. Kalau misalnya Pertamina pengen nyari ngeboran minyak, terus pas dia ngebor ternyata nggak keluar nih barang. Tapi itu ada kesaksiannya bekas ketua KPK yang kemudian jadi ketua SK Migas. Ya dia bilang nggak mungkin Indonesia itu punya ketahanan energi. Karena kalau mau punya ketahanan energi kan karena minyak di kita itu udah susah lah nyarinya. Kalau ada pun mahal kali tengah laut. Jadi kan bisa kalau kayak Petronas nyari ke Afrika, kemana gitu yang daerah ya. Nah tapi kalau kita cari minyak itu kan kita akan ngebor di tempat yang kita duga akan berhasil. Tapi dalam prakteknya nggak selalu berhasil kan. Nah kalau di kita begitu nggak berhasil bisa ditangkap jaksa atau KPK karena dianggap merugikan negara pengeboran itu. Susah juga jadi Pertamina kalau misalnya mau nyari minyak apalagi ketahanan energi kalau begitu. Nggak bisa. Nggak akan bisa karena mau ngebor dikit agak salah dikit kerugian negara ditangkap. Gimana mau ketahanan energi? Tapi itu karet saya pikir sih. Itu kan peraturannya karet. Jadi maksudnya Iya itu kayak undang-undang subversi dulu. Oh iya betul. Jadi bisa jadi bukan berdasarkan fakta tetapi berdasarkan penafsiran apakah itu merugikan atau tidak begitu kan? Gitu. Tafsiran. Itu tafsiran. Jadi kalau misal kita nyedot sekali, 2 kali, 3 kali gagal kemudian yang keempat kalinya berhasil misalkan. Nah, itu kan bisa aja tidak kena delik itu. Tetapi kalau misal nggak bisa tetap kena. Ada contoh yang mirip ya walaupun nggak mirip sekali. Itu mantan Dirut Pertamina Karen tahun berapa nih Pak? yang baru masuk. Masuk. Jadi dia itu dulu karena kita mau bikin kilang minyak itu bahan bakunya itu kan membakar crude jadi bermacam-macam minyak. Nah untuk membakarnya itu kan perlu bahan bakar. Nah yang paling murah itu pakai gas. Karena kilang minyak itu perlu gas banyak, akhirnya nggak ada gas di Indonesia untuk dibeli. Jadi terpaksa impor. Diimporlah oleh Pertamina. Nah, kilang itu kan harus jalan terus. Kalau dia mati, waduh, rugi dia. Jadi dia harus nyala terus. Jadi gasnya ini harus pasti kan. Berapa jumlahnya. Stok lah ya. Selama 30 tahun lah. Palingnya 20 tahun. Jadi dibikinlah kontrak 20 tahun. Ya kan. Harga tetapin. Dan itu kan kontrak harus dibikin jauh sebelum kilangnya jadi. Karena gasnya sendiri kan nggak bisa disimpan. Jadi baru dibor kalau pembelinya udah pasti gitu loh. Jadi ya kan nggak bisa lama disimpan gas itu. Kalau disimpan didinginin mahal. Jadi gas itu baru dibor kalau pembelinya udah nyata gitu. Jangka panjang. Jadi beli. Nah, ini si direktur Pertamina ini udah pensiun, udah nggak jadi direktur. Datang udah direksi yang lain. Oh ini udah selesai? Udah selesai, udah datanglah ini barang kan. Datang 2019. Karena kilangnya nggak jadi, wah barang ini mau diapain? Ya ditawarinlah ke pasar gitu. Kebetulan harganya lagi bagus, jadi untung kan. Nah, karena ini kontraknya kan 20 tahun. Datang lagi tahun 2020, ada pandemi. Harga rontok harganya. Sedangkan harga kontrak kan relatif tetap. Ya sesuai kontrak. Jadi rugilah gitu kan. Pandemi kan 2 tahun, 2020-2021. Rugi lagi ya kan. Sampai hampir 2 triliun gitu rugi dalam 2 tahun. Tapi tahun 2022 kan udah selesai pandemi. Naik lagi, untung lagi. Ya. Bahkan ketika tahun akhir 2023 dalam 4 tahun itu kalau dihitung netnya
sudah untung hampir 100 juta dolar. Udah bagi-bagi tantiem lah direksi itu kan. Nah, tapi yang dihukum itu direksi lama yang nanda Yang pas tangani rugi kontrak. itu. Hanya berdasarkan kerugian tahun. Padahal ini kan masih ada terus nih selama 20 tahun. Dan diperkirakan nanti keuntungannya bisa sampai 2 miliar dolar. Tapi si dirut yang menandatangani pertama ini masuk bui 13 tahun. Coba kasihan, dia terima uang enggak, ya kan? Justru kontraknya itu menyebabkan Pertamina secara Dia dianggap korupsi. dianggap merugikan- korupsi karena dianggap merugikan negara. waktu tahun 2020-21 itu dianggap terjadi kerugian negara dan dia dianggap akibat kontrak dia. Oke, aku ngerti. Itu yang banyak. Ngeri kan? Ngerti. Padahal kalau kita mau ada ketahanan energi harus punya kontrak jangka panjang bahan baku itu. Tapi sebentar, saya jadi kepikiran ini mohon maaf ya, jadi agak ke politis, cuman saya jadi agak kepikiran. Bukankah dengan skema yang sama Pak Jokowi juga merugikan negara dalam kasus bus gitu? Oh iya. Tapi kan ya itu bisa. kan kebijakannya kan, itu Iya. kebijakannya, kemudian faktanya memang merugi sampai sekarang, dan itu di era emang merugi lah. Betul. Enggak, maksudnya kalau WUS itu kan B2B, ada bisnis BUMN di sana. Ya, enggak, ya, Ada direksi BUMN. Betul. ini juga Pertamina tuh B2B. Apa sampai salahnya Prabowo? Enggak tahu yang bisa kena, paling enggak yang bisa kena direksi yang lama dulu yang tanda tangan kontrak. Iya kan yang nyuruh BUMN gitu. BUMN kan di Indonesia tuh gak ada yang mau sebelum ada perintah itu gitu kan. Tapi yang di Rut Pertamina ini menjalankan perintah presiden dia. Nah iya tuh. Oh. Tapi tetap aja kena Tapi yang kenanya bukan presidennya, tapi Bukan. sebatas di Rutnya yang tanda tangan kontrak. Makanya tadi aku Saya juga jadi agak bingung. nanya ke BHM. Jadi ini ceritanya dulu. Jadi dulu Petronasnya Malaysia itu mengikuti bisnis modelnya Pertamina. Yang dimana dulu Pertaminanya itu langsung dipegang oleh presiden atau atasan. Dulu begitu. Terus kemudian Petronas mengikuti bisnis model itu. Sehingga hari ini Petronas itu dipegang langsung oleh Perdana Menteri. Dia tuh bukan bisnis yang kayak lebih independen gitulah, tapi Petronas lebih ikutin apa kata Perdana Menteri. Jadi kalau Petronas adalah kesalahan sedikit, ya Perdana Menteri yang ditagih oleh publik. Begitu kan? Sedangkan sekarang Pertamina ketika di era Bu Mega mentransformasi dirinya menjadi lembaga bisnis. Iya. Sehingga ada tanggung jawab lokal aja di Pertaminanya. Pertanyaannya, kalau begitu, kalau misalnya ada kasus-kasus begitu, apa Pertamina kembali lagi ke bisnis model awalnya? Sehingga langsung dipegang Pak Prabowo aja. Kalau salah, wah ini Pak Prabowo yang salah. Publik langsung menilai Pak Prabowo yang salah. Karena kan ada batasan sektoral antara lembaga negara sama lembaga bisnis kayak BUMN. Enggak, tapi itu di reformasi itu kan justru agar akses terhadap kekuasaan ekonomi itu tidak dipegang sama presiden kan. Jadi tujuannya itu adalah disimpan di bawah biar presidennya tidak dapat keuntungan. Bukan hanya tidak dituntut atas kerugian tetapi juga tidak tidak mendapatkan keuntungan dari sana. Jadi ini Pertamina yang sekarang itu memang sudah lebih baik daripada yang sebelumnya. Berarti uang keluar masuk keuntungannya itu tidak akan, ya setidaknya dalam sektor yang lebih legal gitu ya, tidak akan masuk ke kantong presiden, kan begitu. Nah cuman yang saya mempertanyakan tadi itu adalah kebijakan keputusan dari pimpinan negara dan BUMN dalam hal ini hanya menjalankan amanah dari atau perintah dari presiden, tapi yang kena adalah beliau. Ya karena dianggap dalam menjalankan amanah itu dia Merugikan negara. merugikan negara, dia kurang pinter lah atau apa dalam tanda tangan kontraknya seolah-olah ya. BHM, gimana kalau dengan yang bandingin Petronas tadi? Bentukannya. Kalau Kan BHM ikut gini, serta di dalam gini perubahan ya. perjalanan itu. Kalau Petronas itu kita kalau di Total Politik pernah ngomong tuh dana gerilya namanya ya. Oh iya. Oh pernah dibahas juga. Ya itu namanya gini. Jadi kalau negara tuh yang pernah kayak Indonesia pernah merebut kekuasaan dari pihak asing, ya itu kemudian merdeka gitu. Itu kan tidak otomatis ketika belum berhasil merebut kayak gerilya itu, ketika kita perang gerilya, itu yang danain siapa coba? Waktu tentara-tentara waktu kita bergerilya lawan Belanda. Itu dana yang ngasih gaji gerilya siapa?
Nggak ada itu. Nggak ada. Dari orang-orang Itu kan langsung sukarela aja kan? Ya, sukarela, tapi biasanya itu tanggung jawab komandannya kan. Jadi komandannya dulu ada misalnya terkenal Laksamana John Lee lah terakhir. Dulu ketika kita belum merdeka, dia mencari uang buat gerilya kita itu dengan menyelundupkan candu Iya. ke Singapura, ya kan? Candu apa? Candu, narkoba lah. Oh, candu Iya, narkoba. iya kan? Semacam, Untuk tapi Baru tahu aku. menghasilkan uang buat gerilya kita, ya kan? Ya kemudian biasanya apa di kita kali level kodamnya lah gitu, Oke. dia harus ngurus ya, dia menyelundup itu. Indonesia kan negara penyelundup, melindungi penyelundup lah. Gerilya kita kan hidupnya dulu dari situ. Iya kan? baru tahu. Ya aku Ya, lagi makan yang suka dengar jadi ya. Pak Harto itu kan dulu harus menghidupi ketika dia komandan gerilya ya sebelum jadi presiden. Betul. Dia harus menghidupi anak buahnya kan. Akhirnya diambillah Lim Swee-lyong yang jago bisnis. Ya kamu saya lindungi tapi kamu bantu saya menghidupi anak buah saya dong. Ya kan? Jadi pada saat itu ya memang jalannya begitu ya kan. Masing-masing punya cukong lah katakan gitu. Ya. Nah lalu ketika merdeka kan kita mau mengikis yang gini supaya jadi negara normal lah. Orang digaji apa segala macam gitu. Tapi awalnya kan waktu karena menangnya revolusi kan kacau balau administrasi apa segala. Akhirnya yang paling gampang yang relatif duitnya banyak kan perusahaan minyak. Jadi zaman awal Orde Baru, apalagi setelah ada oil boom, sebetulnya Pertamina itu adalah sumber dana gerilyanya Pak Harto lah. Iya kan? Pendapatannya besar untuk gaji tentara, biaya operasional. Karena memang itu bisnis paling menjanjikan waktu ya, itu itu yang cash rich lah gitu cash lah. rich, oke. Ya. Sebelumnya juga hutan. Oke. Jadi itu kan gampang kalau hutan itu tinggal ditebang, jual ke luar negeri ambil ya kayunya, kan. oke, Terus iya. nggak ada penghuninya lagi, jadi nggak ada yang protes kan. Oke. Ya kan. Nah itu yang dipakai untuk gaji birokrat, gaji militer, gaji semuanya, biaya operasional lah gitu. Oke. Cuman kan masalahnya nih tergantung orangnya jujur, amanah atau enggak kan. Oke. Ya kayak komandan gerilya lah, mana uang masuk kantong sendiri atau dipakai untuk operasional anak buah itu kan ya tergantung dianya baik apa enggak. Lalu kan ini kita mau bikin jadi aturan supaya berlaku untuk semua orang. Tetapi dan itu kan menyebabkan Pertamina hampir bangkrut dulu. Oke. Karena Ibnu Sutowo itu sudah seperti negara dalam negara gitu. Oke. Ya. Nah, lalu ketika itu terjadi kita mau jadi lebih normal lagi lah. Udah perusahaan minyak ini dalam rangka diadministrasi, memperbaiki diri. Ya, diadministrasi secara benar, dia bayar pajak, dia bayar ini supaya lebih governance-nya lebih bagus lah, jadi negara normal gitu. Ya, tapi kan kita masih transisi menuju situ. Sisa-sisa budaya dana gerilya ini kan masih besar. Ya kan? Jadi nggak usah jauh-jauh lah. Kalau Anda jadi ketua partai sekarang, partai politik. Mantap juga saya. Nah, coba siapa yang membiayai partai, dari mana Anda uangnya? Oh iya juga tuh. Agak fundraising agak Nah, ini kalau dulu tuh membiayai pasukan gerilya pejuang kita. Nah, sekarang ini membiayai pejuang demokrasi kita nih. Kalau Anda punya partai, coba Pak Guru Gembul nih. Kalau Anda punya partai Guru Gembul, itu untuk membiayai partainya mau dari mana uangnya? Uang-uang gerilya. Iya betul. Dan Belum lah, nggak usah yang biasa. Begitu Anda ikut pemilu, mesti punya 2 saksi di TPS. Mantap. Yang dapat honor. Itu berapa? Berapa perlu uang? Dari mana dapat uangnya? ya 150.000 dikali 800.000 TPS. Ya, kali 2 kan? Ya kali 2. Ini dari bisnis-bisnis gerilya ini ya. Nah, dari mana coba? Sekarang partai politik dari mana dapat uang itu? Ya dari Patungan ada patungan. patungan. Nah, dugaannya ini sekali lagi dugaannya kan, akhirnya harus dapat dari orang kayak Reza Khalid gitu, dari yang disebut mafia itulah, mafia minyak, mafia telkom. Jadi mafia ini ternyata sedekah juga.
Dan bukan sedekah, dan karena itulah maka anggota DPR kita tuh lebih berpihak pada ketua partai dan ketua partai berpihak pada donaturnya. Iya. Ya dia siapa yang bayar kan? Ya sama lah seperti Pak Harto dulu harus melindungi Lim Swee Lyong. Iya. Ya sekarang ketua partai harus melindungi yang dipalak sama dia kan? Oke, ini pertanyaan lebih. Tapi yang dipalak itu dia mau dipalak kalau bisnisnya bagus. Nah, kalau mau bisnisnya bagus ya kadang-kadang aturan apa segala ditabrak aja sama dia kan? Nah, ini pertanyaan saya lebih lanjut lagi nih, BHM. Oke lah, awalnya Pertamina sebagai perusahaan minyak negara yang awalnya dipegang presiden mentransformasi dirinya agar lepas bayar pajak sesuai aturan, administrasi ada aturan hukum dan segala macam. Tapi kan pasti ada kritik juga dong. Maksudnya kritiknya ada problemnya begini. Problemnya menurut saya ya. Problemnya gini. Gimana? Dibandingin Petronas, Aramco itu dalam istilah teknis disebut National Oil Company. Oh, gitu. Jadi artinya perusahaan minyak negara. Oke. Pertamina itu bukan National Oil Company. Karena dia dianggap seperti perusahaan minyak Pada biasa aja. Seperti Medco gitu nggak ada bedanya dia. Cuma sahamnya milik negara. Cuma gitu aja. Sehingga visinya sebenarnya jadi berbeda. Problemnya memang kalau Pertamina harus kita akui ya buat negara segede Indonesia, distribusi migas kita oke lah. Ya, relatif kan jarang kita dengar ada kejadian susah minyak sehingga bisa revolusi kayak di Sri Lanka terus di mana gitu ya. Ya relatif jalan dengan baik lah. Tapi itu kan cost kalau distribusi jual minyak dengan harga subsidi itu kan biaya, ya kan? Harusnya kan dia dapat keuntungan tuh dari hulu. Dia ngebor minyak, mungkin biaya ngebor minyak itu per barelnya katakanlah $10, dia jual $70. Kan itu keuntungan besar perusahaan minyak gitu loh. Cuma ya itu tadi, biaya ngebor minyak itu sangat mahal. Ya sekali ngebor bisa $1 juta lebih gitu. Satu bor ya. Padahal belum tentu satu ngebor dapat. Kadang-kadang dia harus berapa kali baru dapat. Nah, jadi dia perlu modal. Akhirnya biasanya dia cari modal pinjam. Ya kan? Nah, bank atau lembaga yang memberi pinjaman itu kan bisa ngasih pinjaman pada kamu sama pada itu beda bunganya. Yang dianggap lebih mampu pasti bunganya lebih rendah karena dia kemampuan bayarnya atau agunannya besar kan. Misalnya wah Tok Guru nih punya deposito di sini lebih besar dari pinjamannya. Kalau dia jaminkan depositonya ya saya kasih bunga rendah juga nggak apa-apa. Lah ini nggak ada deposito, nggak ada agunannya pas-pas banget. Belum tentu bisa dijual cepat kalau ada apa-apa. Wah ini risikonya gede, bunganya lebih tinggi. Nah kalau bisnis yang perlu padat modal, apalagi kan waktunya dari pertama nemu sampai itu bisa 10 tahun tuh. Itu kan keluar dulu duit terus 10 tahun. Bunganya jalan terus kan. Jadi Pertamina sebelum diubah, itu dia punya agunan besar karena semua konsesi minyak itu ada di buku dia, bisa dia jaminkan. Setelah diubah, itu semua minyak kita itu adanya di bendahara negara, nggak bisa diagunkan oleh Pertamina. Pertamina hanya bisa mengagunkan barang yang belum tentu ada. Karena di bendahara negara barangnya. Iya kan. Sehingga akhirnya dia kalau pinjam uang untuk modal besar ya, cost of fund-nya juga tinggi. Nggak susah lah dia bersaing dengan Petronas yang kalau pinjam uang bunganya rendah. Tapi saya jadi punya pertanyaan, boleh ya? Boleh, silakan Pak Guru. Kan kita berbicara kasih tanggapan juga jangan lupa Pak Guru. Saya kasih contoh aja sebelum saya. WUS gitu misalnya. Kalau WUS itu gara-gara kita pinjam dari Cina bunganya 2% dan 3,2%, itu kan walaupun kita nggak bayar cicilannya selama 10 tahun pertama, bunganya aja udah 2 triliun. Iya. Ya kan? Iya, kalau kita ambil yang Jepang, bunganya 0,1%, itu bunganya nggak sampai 200 miliar, nggak sampai gitu loh.
nggak rugi lah WUS itu. Nah tapi karena cost of fund-nya bunganya beda dan jumlahnya besar, jadi kerasa banget perbedaan bunga itu. Pak Guru tadi kesini naik apa? WUS. Tentu saja. Jadi saya mengurangi beban utang negara. Salah, ya mengurangi sedikit. Tapi Anda tahu nggak, ketika Anda berangkat ke sini, sebetulnya harga tiket yang mestinya dibayar kalau nggak mau rugi si WUS, kira-kira 1 juta. 800 sampai 1 juta ya? Iya, karena tahun lalu WUS itu ruginya 4,2 triliun. Padahal jumlah penumpang yang diangkut 6 juta. Jadi kira-kira setiap penumpang per trip itu dia nombok 700.000. Jadi kalau Pak Guru Gembul ini ke sini balik lagi ke sana itu 1,4 juta menimbulkan kerugian negara. Sebenarnya Betul ya? enggak. Kalau Pak Guru hitungannya Gembul kayak dikasih gitu. 1,4 juta kan mendingan nyewa mobil diantar dari Iya. Ya tapi setahu saya gini nih, per hari itu KCIC itu harus mengeluarkan biaya operasional itu 2,8 M. Sekitar segitulah 2,8 M. Dan itu tuh bisa ditutupi kalau penumpang itu jumlahnya 14.000 orang per hari. Jadi itu sebenarnya ketutup. Nah, dan kita tuh WUS tuh sempat untung sebenarnya kemarin yang sampai dikoar-koar sama Pak Luhut itu. Cuman untungnya itu hanya sekitar 600-700 triliun setahun. Dan beban utang kita itu justru lebih besar daripada itu, yaitu sekitar 2 triliun setahun. Nah, jadi sebenarnya kita kerugiannya itu adalah 1,3 triliun setahun. Nggak, Tapi saya lihat angka resmi yang diaudited aja. Tahun lalu 2024 kerugian PT KCIC, PT Pilar apa tuh namanya KCIC itu 4,2 triliun. Iya, karena itu ditambah dengan perbaikan kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya. Yang tidak ada, karena KCIC itu perusahaan Cina, BUMN Cina yang ngelolanya itu melakukan beberapa kesalahan pada kesalahan pengamatan pada kontur wilayah. Jadi ada wilayah yang tanah milik orang tapi sama dia diterobos. Ada gunung-gunung yang dia bolongin, harusnya dia buka atau gimana lah. Nah, beberapa hal kerugian-kerugian itulah yang menghasilkan kerugian tambahan yang dibebankan kepada Indonesia, dan itu termasuk juga yang 4,2 triliun itu. Jadi emang kalau WUS tuh banyak. Tapi saya pengen balik ke Pertamina. Enggak, itu nggak masuk 4,2 triliun karena yang dimasuk pembebasan tanah itu adalah ketika nambah biaya 1,2 miliar dolar. Oh enggak, ini maksudnya ya itu ya. Cuman maksudnya dengan bunga 3,8%. Iya. Sampai detik ini nih, sampai sekarang ada kawasan, ada wilayah yang pembebasan lahannya itu belum selesai. Kan itu yang tadi tambahan sekian miliar dolar itu yang kemarin. Nah, yang sampai sekarang ada tanah yang belum dibebaskan itu masih ada, Pak. Nah, jadi tapi itu mah masalah ini. Tapi kalau sekarang tuh kan tanah dibebasin tuh dengan undang-undang yang sudah berlaku. Yang baru. Kan tinggal taruh aja uangnya di pengadilan. Ya. Oh iya. Mungkin. Iya, enggak. Pak Guru, aku mau nanya terkait dengan lah kerugian-kerugian. Baik, tadi KCC ada kerugian negara karena ada utang yang gede, bagian dari bunga. Balik lagi ke Pertamina, masalah kerugian negara. Misalnya nih, Pertamina kan nih tugasnya untuk mengantarkan minyak dari satu lokasi ke lokasi lain. Kan gede banget transportasinya. Maksudnya misalnya dari anggaplah kilangnya di Kalimantan, ngantar minyak ke ujung Sulawesi, ke ujung Maluku, ujung Papua. Enggak, ujung-ujung lah pokoknya, ke ujung daerah di pelosok negeri ini, sehingga ada SPBU di sana, Pertamina di sana. Kalau kita hitung sebagai sektor bisnis, ini kelakuan yang salah nih, karena merugikan sekali, karena biaya ongkosnya gede sekali. Sebetulnya gini ya. Kalau misalnya Pak BHM, kalau misalnya bisnis-bisnis kayak SPBU kayak yang swasta, kan cuek aja. Ya gua bangun di kota doang deh, karena menguntungkan di sana. Sehingga laporan buku besarnya mungkin hijau semua kan. Hijau karena ya gua mau bangun di kota-kota besar. Tahu misal Pertamina mau ngantar minyak misal ke Papua, ke pedalaman gunung sana segala macam, biaya transportnya lebih mahal dibanding biaya minyaknya. Sehingga mereka punya kewajiban untuk mengantarkan minyak itu dengan dalam tanda kutip tadi kerugian.
Pak Guru gimana? Pak Guru dulu. Gimana Pak Guru memandang kerugian yang Saya dilakukan sebenarnya ini? pengen banyak berita, tapi gini, pemerintah di era Pak Jokowi itu sebenarnya berjanji bahwa kita tuh akan meningkatkan kapasitas energi terbarukan. Sekitar 1 tahun itu janjinya tuh sekitar 22-23%. Nanti silahkan dicek lagi datanya, tapi ada janjinya yang memang seperti itu. Nah, saya pikir energi terbarukan itu kan bisa lebih fleksibel, bisa lebih luas jangkauannya, karena setiap daerah, setiap kawasan di Indonesia itu punya potensi sumber daya yang bisa diubah menjadi energi. Kayak misalkan yang di Sidrap itu kan tenaga angin. Kemudian Indonesia itu lepas pantainya luas luar biasa, itu pembangkit listrik tenaga pasang surut itu bisa. Atau misalkan di beberapa kawasan vulkanik di Indonesia itu juga bisa diambil geotermalnya gitu. Nah, seandainya itu berjalan dengan baik, saya pikir kita tuh tidak akan ribut dengan Pertamina. Kan kilang kita tuh sedikit dibandingkan dengan kebutuhan minyak kita setiap tahunnya itu. Dan karena itulah kita harus impor gitu. Misalkan impor dari Malaysia, dari Singapura, dari Korea Selatan dong, dari Timur Tengah dan sebagainya. Korea Selatan ada dongnya tadi. Iya kan, nyebelin banget pada bagian itunya gitu. Cuman maksud saya adalah kita sekarang ribut-ribut sama sumber daya itu adalah karena kebutuhan kita yang utama dan kebutuhan kita di masa depan itu tuh justru malah ketutup. Ketika negara-negara di luar sana misalkan berupaya untuk mengkonversikan sumber daya energi mereka itu, mentransisikan, ya jadi prosesnya ditransisi misalkan ke yang lain, kita justru balik lagi ke ekstraktif, kita kembali lagi ke minyak, kita kembali ke gas, kita kembali ke batu bara. Bahkan ini industri yang menjadi sangat besar di Indonesia itu sekarang tuh batu bara. Jadi bayangkan ketika orang-orang pindah bareng-bareng sampai ada regulasi di Eropa itu bahwa tahun 2025, tahun 2030 kita tidak akan menggunakan bahan bakar minyak dan sebagainya, kita justru meningkatkan produksi batu bara. Kita meningkatkan produksi gas dan minyak bumi. Dan sekarang lagi dan itulah yang akhirnya memunculkan masalah. Kenapa di Papua nanti harga minyaknya jadi mahal? Ya iya, karena kilang minyak kita yang sedikit, terbatas, harus dibagi-bagi dan itu wilayahnya lokal. Sedangkan wilayah Indonesia segini gedenya, dan bukan hanya segini gedenya, lautan semua. Ini kan yang menyulitkan kita tuh berlipat ganda kesulitannya. Kenapa enggak kalau misalkan yang di Papua itu seperti yang ide Bapak tadi itu. Kenapa kalau yang tidak di Papua itu berarti minyak sayur kita pakai di sana. Atau misalkan di Jawa Barat kita punya geotermal. Atau di Kalimantan kita punya banyak sekali sumber daya energi alternatif yang bisa dikembangkan. Dan kita tidak akan habis-habisan dengan minyak lagi dan batu bara lagi gitu. Makanya kemarin ketika ditagih dari 22 atau 23% energi kita dari yang alternatif itu, ternyata pemerintah hanya sanggup 11% atau kurang dari itu. Nah, jadi pertanyaannya adalah kita tuh niat nggak sih untuk mengubah? Karena negara-negara lain udah. Jadi maksudnya gini, ini pikiran paling kocaknya lah, pikiran paling penyederhananya begini. Cina kemarin itu berhasil bikin rel kereta api dari utara ke selatan. Kan pusat industri, pusat pemukiman mereka itu ada di selatan ke timur gitu kan. Sedangkan sumber daya mereka itu adanya dari kawasan yang gurun, Mongol, Mongol Selatan itu. Nah, mereka tuh bikin. Nah, dampaknya apa? Mereka bisa swasembada bahan batu bara sendiri. Dari situ, dari utara pindahin ke selatan. Itu kalau itu sudah terjadi dan itu sudah masif, Indonesia sudah habis-habisan bikin pabrik-pabrik segala rupa untuk batu bara, tiba-tiba drop. Dan Cina, kenapa dia harus memindahkan batu bara dari utara ke selatan itu? Karena di selatan mereka sedang mengkonversi sumber daya energi mereka. Mereka ke depannya ada proyek ITER lah, ada proyek ramah lingkungan panel surya dan sebagainya. Jadi semua sumber daya merah mereka itu dipindahkan ke hijau. Jadi mereka memang ngambil batu bara, tapi semuanya itu digunakan 100% untuk energi masa depan. Jadi mereka itu, Cina itu banyak banget. Nah, Indonesia justru malah produksi batu bara habis-habisan, produksi minyak habis-habisan, tanpa keinginan kita, sepertinya nggak ada politik dari Indonesia untuk mengubah ke bahan bakar ramah lingkungan. Padahal kalau ramah lingkungan, setiap pulau di Indonesia, setiap kawasan di Indonesia itu bisa menghasilkan energi sendiri. Gimana?
BHM ini Ya, Pertamina ya, harus transisi juga nih. Enggak, kalau masalah gini, kalau kamu jadi presiden nih, itu bisa dilakukan, tapi harga listrik naik, mau nggak? Woi, langsung ini kalau transisinya juga Ya terlalu karena sekarang batu bara, Batu bara yang itu paling murah. Betul, paling murah 0, berapa? 0,6 per ton. Nah, itu memang paling murah. Cuman maksud saya ini kasus yang kayak di London ya, di Inggris atau di Eropa ya, yang tiba-tiba mereka melakukan transisi terlalu cepat ke energi hijau yang mengakibatkan harga listrik melonjak naik sehingga warganya resah sampai ada partai baru ini kan. ya itu gara-gara perang dengan Rusia. makanya partai kanan di Eropa jadi Balik lagi. naik kan, yang green turun. Karena menyebabkan harga konsumsi listrik tuh meningkat kan tiba-tiba. BHM gimana? BHM dulu deh, gimana tanggapannya BHM? Ya kalau menurut saya masalahnya kan sebetulnya orang banyak lupa ya. Mobil-mobil itu, mesin-mesin dulu itu lebih dulu ada daripada BBM. Sehingga zaman dulu dia pakai minyak sayur gitu loh. Tapi ketika ditemukan BBM, harganya jauh lebih murah dari minyak sayur. Dan sampai sekarang, walaupun nggak se-ekstrim dulu karena harga minyak udah mulai naik, tetap masih lebih murah. Jadi sekarang bisa kita ganti, teknologi sih nggak ada masalah, ganti ke hijau tuh ramah lingkungan nggak ada masalah. Masalah itu di ekonomi, mau nggak orang menerima kenaikan harga bensin yang karena dia ramah lingkungan? Pasti nolak lah, pasti nggak mau karena harga tiba-tiba naik. Kalau BBM subsidi, apakah ini juga bisa pakai subsidi? Loh justru itu sekarang tuh BBM yang batu bara aja disubsidi. Iya. Maksud listrik yang dari batu bara aja disubsidi. Jadi kalau batu bara yang paling murah aja tanpa subsidi itu naik harga listrik. Apalagi pakai yang bahan baku yang lebih ramah lingkungan. Atau kalau pakai ekonomi rakyat gimana? Maksudnya bahwa ekonomi rakyat gimana? Misalkan gini, setiap rakyat, setiap orang, setiap rumah tangga dari rakyat itu berhak untuk membangun sumber energinya sendiri. Nah, misalkan sekarang di Indonesia itu kan ada kejadian kalau punya panel surya itu justru malah dilarang sama PLN karena harus beli dari PLN. Enggak, sebenarnya bukan gitu. Yang dilarang PLN itu kalau jaringannya tersambung dengan jaringan PLN. Tapi kalau kita bikin rumah sendiri nggak tersambung sama PLN nggak masalah. Tapi ya pasti susah dong kalau solar ntar siang nyala, malam mati. Kalau kita pakein baterainya mahal banget. Iya, baterainya mahal. Jadi jauh lebih mahal daripada pakai PLN. Nggak, maksud saya kalau rakyat yang diberikan keleluasaan untuk berinovasi menemukan sumber energi mereka tersendiri gitu. Jadi maksudnya kayak gini. Kayak di dunia pendidikan yang berwenang untuk bikin sekolah itu adalah negara. Itu ada pasalnya. Itu negara. Tetapi orang-orang berhak untuk bikin sekolah, makanya nanti muncul sekolah swasta. Dan itu dianggap sebagai membantu negara, walaupun swasta itu tidak memiliki otoritas untuk itu. Nah, kenapa kita tidak menggunakan, kita nggak memperlakukan itu juga pada sumber energi kita, di mana sebetulnya kalau pembangkit energi sudah boleh, swasta udah banyak. Yang di monopoli PLN itu distribusinya. Karena yang mahal itu kan kalau distribusi ke kampung yang jauh itu sama di apartemen ya, kalau di apartemen PLN distribusinya murah sekali kan. Tapi kalau dia masuk ke kampung itu tiap rumah satu-satu itu biaya distribusinya mahal. Nah iya, makanya maksud saya tuh di kampung itu nggak usah ada distribusi karena di kampung itu bisa menghasilkan listrik sendiri gitu. Maksud saya jadi kampungnya kan juga butuh teknologi. Iya, itulah. Juga butuh. Enggak, kalau kampung itu sendiri mau hanya untuk kebutuhan sendiri sih nggak tersambung PLN kan memang boleh. Ya udah kalau gitu kenapa nggak ke arah sana misalkan kita. Tapi masyarakatnya malah butuh PLN kan buktinya hari ini, bukan mau membangun teknologinya sendiri kan. Saya yakin insinyur-insinyur di Indonesia itu punya kapasitas dan kapabilitas untuk datang ke kampung-kampung misalkan, kemudian melakukan penelitian kampung ini apa nih yang paling cocok. Kita bikin baling-baling kecil yang bisa bikin 10-20 megawatt kegedean. Ya bisa kan seperti itu? Bisa, itu banyak. Saya bahkan kenal beberapa teman yang
istilahnya desa energi mandiri. Itu sudah ada beberapa gitu ya. Di Garut. Ada yang pakai bambu apa segala macam. Tapi ya itu tadi kadang-kadang problemnya kalau kita tidak ikut sama jaringan tuh itu intermittent, nggak stabil. Angin kalau lagi nggak ada angin Mati. Air kalau lagi musim kemarau nggak ada airnya atau kurang airnya, ya kan? Ada ketidakpastian. Iya, jadi mati. Sedangkan kalau PLN itu kan pasti bisa kita pakai genset untuk jaga-jaga, tapi genset lebih mahal lagi. Oke, ini terakhir Jadi juga. lebih soal ekonomi sebetulnya. Lebih usah. BM ini terakhir juga karena Pak Guru tadi mau ada agenda Ya, lagi. saya Tapi pertanyaan terakhir. Kasih dulu BHM kritik saran untuk ketahanan energi termasuk untuk entah Pertamina, entah BUMN yang lain, supaya energi ini ada perbaikan lah. Apakah mungkin transisi juga? Silakan BHM. Kalau menurut saya tuh kalau energi ramah lingkungan Indonesia untuk masa menengah yang paling bisa diandalkan tuh kelapa sawit, minyak sawit. Ya, tapi emang harus diproses dengan hidrogen bukan dengan teknologi yang sekarang. Kalau ke masa jauh lebih depan lagi itu dari ganggang. Indonesia itu bisa menjadi surga lah mungkin bersama Brazil ya. Tapi itu perlu waktu ke arah sana. Nah sekarang pun kita udah nggak impor solar karena biosolar. Jadi nah itu sebetulnya aftur untuk pesawat terbang juga bisa, tapi terus terang tidak dengan teknologi yang sekarang, pakai teknologi yang berbeda dan sudah ada lah proven bukan nama. Ya, masalahnya adalah kita itu tidak mau investasi di infrastrukturnya dan seringkali itu lebih karena pihak-pihak yang mendapat keuntungan dari impor minyak dan sebagainya itu pihak-pihak yang berkuasa dan punya pengaruh dalam decision makingnya. Contohnya saya kasih lihat. Kalau nggak salah pernah ada yang ngitung 1/3 kabinet kita punya bisnis batu bara. Ya kan? Dan DPR. Belum DPR, DPRD, DPR. Jadi keputusan politik yang merugikan kepentingan mereka pasti mereka nggak setuju. Ya. Oke. Gimana Pak Guru? Silakan Ya, Pak Guru. saya mau ngomong seperti itu, tapi takut kena delik. Nah, tapi setelah ada perkataan ini, jadi saya katakan lagi. Jadi memang seperti yang tadi itu. Jadi kita tuh punya dorongan paksaan untuk pindah energi ke yang lebih ramah lingkungan itu sekitar 23%, tapi kita hanya 11% itu diantaranya ada indikasi, ada penjagalan-penjagalan. Jadi infrastruktur kita ke arah energi ramah lingkungan itu sebenarnya melimpah dan bisa. Cuman itu tentu saja akan merugikan pihak-pihak yang berbisnis di dunia lama gitu. Nah, jadi contoh sederhananya begini Pak, saya punya kawan, tapi ini pernyataan sepihak, saya punya kawan, dia itu bisnisnya cangkang sawit. Dan dia sawit. betul ya. Cangkang sawit itu dijual tuh sampai berjutaan ton ke Eropa dan di sana digunakan sebagai sumber biomasa. Saya bertanya kepada dia, kenapa nggak dipakainya di Indonesia aja kalau di situ ternyata sudah jauh lebih baik dan sebagainya. Ya ternyata hanya Eropa yang mau karena kita di sini tidak siap dengan semuanya. Nah, tapi kan ini sawitnya sudah ada di Indonesia, pengusahanya sudah ada di Indonesia, tinggal ada niat baik untuk bikin semua teknologinya di Indonesia itu selesai. Nah, jawaban dari dia itu adalah ya karena ada yang menghalangi. Jadi dia terpaksa harus jual aja ke Eropa dan dia dapat untung dan di Eropa dipakai daripada di negaranya sendiri. Oh, itu yang BHM maksud dari hilir ke hulu ke hilir ini. Iya, ini ya jadi kalau menurut saya perubahan itu hanya akan terjadi kalau itu kepentingannya elit. Ya. Apalagi super elit. Ya, kalau itu cuma kepentingan orang banyak mah, tapi bertentangan dengan kepentingan super elit, kalah yang orang banyak. Iya. Apalagi untuk hal yang kompleks seperti energi kan, untuk menjelasin ke publik tuh juga susah gitu. Misalnya untuk jelasin ke publik, sebenarnya daripada kasih subsidi BBM, mendingan langsung kasih uang tunai aja. Kenapa? Karena orang makin kaya kan mobilnya makin banyak. Iya. Jalan-jalannya makin bagus. Bagus. Jadi yang menikmati itu
orang makin kaya makin menikmati subsidi. Sementara orang miskin kan cuma punya motor, pakainya cuma berapa sebulan. Jadi subsidi BBM itu menguntungkan yang kaya. Iya kan? Kan mendingan. Tapi sekarang udah ada kok orang-orang kalau aku ngisi SPBU nggak boleh ngisi Pertalite lagi kalau nggak ada menunjukkan bahwa Anda itu ada kan sekarang? Ada, tapi ada peraturannya, tapi nggak untuk semua dan kebanyakan dilanggar. Tapi nggak usah gitulah, dengan peraturan yang sama pun orang yang cuma punya motor sama yang punya mobil pasti kayaan yang punya mobil dong. Oh iya. Nah, subsidinya gedean mana dapatnya subsidi BBM-nya? Yang orang Yang kaya. punya mobil yang kan. punya mobil. Jadi kan regresif sifatnya. Mendingan kan kasih uang yang sama sama yang punya mobil sama yang banyak itu. Nah, terserah lah. Oke. Dan salah satu sumber pemasukan dari para mafia itu adalah subsidi. Coba subsidinya dihilangin, penghasilan mereka juga habis. Ya, dan celakanya barang yang kita subsidi itu dijual dengan harga komersial pada pihak lain tuh banyak, bahkan Sama kita siapa, tahu Pak? lah ada tokoh-tokoh yang jadi kaya raya Sebutin nama, gara-gara Pak. di sini. Sebutin nama, Pak. Iya, kita nggak sebut nama tapi kaya raya banget lah. Iya, itu Oke. dari situ. Bisa flexing lah. Mudah-mudahan bisa diberantas. Oke, terima kasih banyak Pak Guru, terima kasih banyak BHM. Makasih Saya terima ya. kasih banyak belajar dari BHM. Terima kasih juga pemirsa Retorika Show, sampai jumpa.